pada saat hujan turun, sebagaimana di hadis Bukhari ini, sunatnya membaca Allahumma sayyiban nafi'an Allahumma sayyiban nafi'an. Itu yang paling ringan, Ada lagi Allahumma sayyiban hani'an mari'an nafi'an. Ditambahi dua kata. Allahumma sayyiban hani'an mari'an nafi'an. Atau singkatnya Allahumma sayyiban nafi'an. Itu yang singkat. Apa artinya? Ya Allah, jadikanlah hujan ini hujan yang bermanfaat untuk semua makhlukmu. Jadikanlah hujan ini nafi'an, jadikanlah sayyiban, hujan nafi'an yang bermanfaat untuk semua makhlukmu. Nabi kalau ada hujan turun doanya seperti itu. Ittiba, alasannya adalah ikut Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi bi ni'mati tatimmu sholihat wa bi dzikri sulahai tatanazzalu rahmat wal barakat wassalatu wassalamu ala sayyidi sadat sayyidina maulana Muhammadin qutbil qadat wa ala alihi wa ashabihi al-anbiya'i zahirat amma ba'du. Allahumma sholli ala ruhi sayyidina Muhammadin fil arwah wa ala jasadi fil ajsad wa ala qabri fil kubur wa ala alihi washabihi wasallim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma ftah alaina futuhal arifin waj'alna khalisatan liwajhikal karim. Allahumma ftah alaina futuhal arifin waj'alna khalisatan liwajhikal karim. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwaratal arda bi nuri syamsika. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha' wa amalin la yurfa' wa du'ain la yusma'. Allahumma inna na'udzubika min azabil qabri wa min azabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad salatan taghfiru biha dzunub wa tusluhu bihal qulub wa tantaliqu bihal usub wa talinu bihal syurub wa ala alihi washabihi man ilai mansub. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad madanil judi wal karam ba'il ilmi wal hilmi wal hikami wa barik wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. Di malam hari ini alhamdulillah kita semua ditakdir oleh Allah untuk bisa berjumpa membaca ilmunya Allah yang dibawa oleh Rasulullah. Insyaallah bab yang kita baca bab mayusanu indal mator wal barki, kesunatan ketika hujan turun dan ketika ada kilat atau petir, dan fadilah keutamaan diturunkan hujan kepada masyarakat. Semoga kitab Syamsul Munirah dan kitab Fawaidul Muhtarah yang kita baca ini memberikan kemanfaatan untuk kita semua yang mengikuti pengajian ini secara langsung maupun yang melalui media sosial. Al-hadi niat wa ala kulli niatin sholihah wa ala kulli mana wa salafus sholih wa ala kulli niati jami'i masyayikhina wa jami'i awliyaina Indonesia wa jami'i mu'allif hadal kitab wa jami'il ulama wa syuhada wal anbiya al-madhkura asma'uhum fi hadal kitab wa khususan mu'allif Ali bin Hasan bin Harun bin Zain bin Ibrahim bin Sumit Bakar Az-Zabidi Habib Salim Asyatiri Habib Umar bin Hafid Habib Muhammad bin Ali bin Hasim bin Mabdah bin Hasan bin Yahya
Jami masyaihina Said Sulaiman Kamana Mahali Kabadarin Kanasan Batim Kibaritalan Kabdaladim bin Arabim bin Amjali bin Fadil Kinur Hasan bin Awi Madhulin Awi Siraj Mulajuddin Awi Sa'adwan Awi Hasanin Muhammad Al-Fakir Kabdal Alam bin Abdul Jalal Ahmad Awi Abdul Jalal Sulim Mawfuri Mazlaj Mudriyat Manajmain Syahidullah lana wa lahumul Fatiha A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin Al-Fatihah biniyati liridha ilahi ta'ala wa li syafaati Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Jami abai ukhwan minal anbiya wal mursalin jami alikulli wa sahaba qaraba wa tabin sanudin jamil malaikatil muqarrabin jami wa hamalatil arshi wassalatu wassalamu alaihim ajma'in radhiyallahu ta'ala anhum jami matil arbatil mujtahidin wal qura wal fadbasilun ulama'il amilin wa syuhada wa sholin wa sadatul sufin qalibin jamil hubwa wal madin jama'al kana ajma'in wa jami'i walidaina jami abaina wa umatina masyaina azwajina dzurriyyatina wa auladina wa talamidina wa rayyatina astiqaina wa qarabatina wa ikhwan bidin wa ahlina wa damina min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat aina ma kan min masyarikil ardi ila magharibiha lahya minhum wal amwat maghfir lahum warhamhum wa'afi ma'fu anhum syai'ul lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Semoga dengan berkat kita membaca ilmu dan mendengarkan ilmu yang kita baca ini jadi ilmu yang bermanfaat dan barokah, yang menjadi faktor penyebab terampuni semua dosa kita, dihapus semua kesalahan kita, ditutup semua aib kita, diangkat derajat kita dunia sampai akhirat menjadi manusia yang dicintai Allah dan manusia yang dicintai oleh Rasulullah SAW, dan menjadi faktor penyebab pula semua hajat kebutuhan hidup kita, urusan dunia agama akhirat terkabul dengan mudah dan gampang, dan menjadi faktor penyebab banyaknya pengikut Nabi, umatnya Nabi yang meneruskan perjuangan dakwahnya Nabi Muhammad SAW ala hadiniyat wa ala kunyatin sholihah wa ala kulli man salafus sholih bijai Nabi Mustafa wal mujtaba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam amin. Bisri asraril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Dan membaca kitab pertama dikutip dari kitab Mughniil Muhtaj juz 1 halaman 442. Mayusanu segala sesuatu yang disunatkan indal matori di saat hujan turun wal barki dan di saat kilat atau petir menyambar. Yusanu disunatkan likulli ahadin bagi setiap seseorang inda awali matori sanati di saat hujannya tahun pertama kali turun. Ai inda awali matorin yaitu di saat hujan pertama nazala yang turun ba'da tuliz zamani bihi setelah musim kemarau panjang lama tidak dituruni hujan bumi. Pada saat hujan pertama kali turun kita dianjurkan apa? Ayak syifa min jasadi ghaira auratihi. Kita sunat membuka jasad kita, membuka badan kita selain aurat. Kalau laki-laki berarti ya selain anggota di antara pusar sampai lutut, selain aurat yang jelas. Bagi wanita gimana? Kalau bagi wanita yang jelas ya di tempat yang sekiranya tidak ada laki-laki yang bukan mahramnya. Auratnya wanita nisbat kepada mahram itu mabaina surah war rubah, anggota antara lutut sampai pusar. Itu kalau nisbat ke mahram sendiri, laki-laki yang haram dia nikahi.
Tapi kalau nisbat kepada pria yang bukan mahram, maka seluruh tubuh auratnya wanita. Makanya harus hati-hati. Nah, wanita kalau ada hujan turun, jangan langsung buka kayak enakan Mas Inul, langsung nggak jadi ngantuk. Laki-laki seperti itu. Intinya setiap musim kemarau panjang, misal contohnya 5 bulan tidak hujan sama sekali, tiba-tiba masuk bulan ke-6 baru hujan. Nah, hujan pertama itu namanya awalima torisana, hujan pertama di tahun itu. Sekarang setelah ini kan tahu masuk bulan Januari, itu tahun dari Januari sampai bulan kapan belum dihujani sama sekali, baru setelah dapat 3 bulan baru hujan. Itu namanya hujannya pertama kali, itu namanya awalima torisana, permulaan hujannya tahun itu. Tapi kalau di dalam maksudnya, katanya Habib Ali bin Hasan Barud, inda awalima torin nazala ba'da tuliz zaman bihi, yaitu hujan pertama yang pertama kali turun sesudah lamanya waktu tidak dihujani, sesudah musim kemarau panjang. Maka kesunatan ketika ada hujan pertama turun ke bumi, kita membuka badan kita, bukan badan yang dibuka, yang jelas pakaiannya. Nah, kalau badannya dibuka ya disobek kulitnya, ini pakaiannya dibuka ya, sampai sekiranya badannya kelihatan selain aurat, jadi tetap yang aurat ditutup, itu dibuka. Biar apa? Liyusibahu syai'un minal mator, agar badan kita terkena tetesan air hujan yang pertama kali turun itu. Tujuannya apa kok sampai disunatkan demikian? Tabarrukan, karena ngalap barokah rahmat Allah yang turun, yang Allah lambangkan dengan turunnya air hujan tersebut. Walil ittiba, alasan kedua karena ikut Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi kalau ada hujan pertama kali turun, Nabi langsung lepas pakaian. Sekiranya badannya Nabi ditetesi air hujan yang langsung turun dari langit, yang penting terkena, nggak usah lama-lama. Niat mandi taubat. Setiap ulung-ulung, setiap hujanan itu kita niat mandi taubat. Yang penting badan kita, kepala kita, badan kita tertetesi air hujan yang langsung turun dari langit. Tabarrukan karena ngalah barokahnya rahmat Allah itu, dan karena ikut jejak langkah Nabi Muhammad SAW, itu alasannya disunatkan. Bal yusanu, bahkan disunatkan. Kalau yang keterangan pertama ini, hujan yang pertama kali turun di tahun itu sudah musim kemarau panjang. Tapi kalau ikut pendapat Imam Zarkasi, kama qala Zarkasi, yusannu inda awali kulli matorin, sunatnya membuka pakaian, membuka jasad selain aurat ini bukan hanya hujan yang pertama kali turun sesudah musim kemarau panjang, bahkan setiap ada hujan yang pertama kali turun. Nah, bumi hari ini, semisal hari ini kan malam Kamis, dari maghrib tadi baru ada hujan isya. Ya, pertama kali hujan turun langsung kita lepas pakaian. Yang penting badan kita tertetesi. Setelah itu sudah, nggak usah lama-lama, nanti flu, gilek. Yang penting tabarukan, ngalah barokah. Kata Imam Zarkasi, kesunatan membuka pakaian, membuka jasad selain aurat agar tertetesi air hujan ini bukan hanya hujan yang pertama kali turun setelah musim kemarau panjang, bahkan setiap ada hujan yang pertama kali turun, meskipun bukan karena musim kemarau panjang, meskipun hujannya tiap hari, hujan pertama itu langsung kita lepas pakaian, sunatnya gitu. Setiap harinya, setiap hari ada hujan ini. Pertama kali ada hujan menetes ke bumi, itu langsung kita segera lepas pakaian, tabarukah. Saya sering melakukan ini, bahkan saya sering wudhu pakai air hujan.
Saya biasanya wudhu pakai air hujan. Memang susah kalau wudhu pakai air hujan, tinggal diusap-usapkan gitu. Tetesi yang bisa diratakan. Setelah itu tangan, setelah itu kaki, setelah itu telinga, leher, baru nanti setelah kepala, telinga, leher, baru kakinya. Kakinya diusap, karena kalau yang turun dari langit tidak sama kayak kita wudhu di keran ya, takut tidak rata, makanya kita ratakan pakai tangan, didalku, digosok. Nah, itu yang penting sampai kedua mata kaki ini dilebihkan sampai di betis, tak apa-apa. Terus jangan lupa niat mandi tobat, mandi apa, niat membersihkan kotoran dohir batin kita, jasmani rohani kita, seperti itu. Walakinnahu fil awal akadu, tapi kata Imam Zarkasi, tapi kalau ikut pendapat yang pertama itu yang lebih kuat, kesunatannya lebih muakkad. Jadi setiap ada hujan pertama kali turun, meskipun turunnya tiap hari, hujan pertama kita sunat buka pakaian, buka jasad selain aurat. Tapi lebih sunat lagi kalau lama tidak dihujani, kemudian hujan pertama turun, itu lebih sangat disunatkan daripada hujan yang setiap hari turun. Jelas ya? Itu maksudnya Imam Zarkasi. Walakinnahu fil awal akadu. Tapi kalau hujan yang pertama kali turun sesudah musim kemarau panjang, itu lebih sangat disunatkan buka jasad selain aurat daripada yang hujan tiap harinya turun. Tetap sama-sama disunatkan, tapi lebih sunat muakkatan yang lama tidak dituruni hujan, kemudian baru pertama kali turun, itu lebih sangat disunatkan. Membuka pakaian sehabis melihat hujan yang pertama kali turun karena musim kemarau panjang. Kemudian berikutnya itu bab membuka pakaian. Jadi intinya sunat membuka jasad kita, pakaian yang nempel di jasad kita yang selain aurat. Kalau aurat ya haram dibuka saja, itu haram, meskipun tidak dilihat orang. Sengaja membuka aurat di hadapan orang itu sudah haram. Beda dengan kita lihat aurat kita di dalam kamar mandi, di dalam tempat sepi, itu tidak sampai haram. Kita lihat aurat sendiri itu makruh. Tapi kalau di halayak umum kemudian kita membuka aurat kita, itu secara tidak langsung kita mempersilahkan orang lain maksiat. Makanya dengan membuka aurat itu saja sudah dosa yang buka aurat, meskipun belum dilihat oleh orang yang ada di sekitarnya. Yusanu, disunatkan. Yang kedua sekarang masih di kitab Mu'nin Muhtaj, alla yutba'a basarahu al-barqa. Disunatkan bagi setiap seseorang alla yutba'a, agar tidak mengikut sertakan basarahu, penglihatannya, al-barqa, terhadap kilat. Kalau ada kilat, sunatnya tidak dilihat. Kalau ada kilat, ini kita dipotret sama malaikat, difoto. Karena kilat itu malaikat moto. Kilat itu apa? Itu cambuk atau percikan cambuk malaikat Allah kalau di tafsir Jalalain. Ya, petir itu ada bilang suaranya malaikat, ada bilang cambuknya malaikat. Disunatkan mata kita tidak mengikuti kilat yang menyambar. Ketika ada kilat ini itu di langit itu sunatnya tidak dilihat. Karena apa? Di anna salafas soleh, karena ulama klasik, salaf kita yang soleh, kanu yakrahunal isyarah ila ra'di wal barqi. Mereka semua salaf soleh kita memakruhkan atau tidak suka memberikan isyarat terhadap petir maupun kilat. Dia ada petir, oh petir, beldek, petir, kilat ya. Salaf kita memakruhkan atau tidak suka memberikan isyarat terhadap petir maupun kilat.
Wa yaquluna inda dzalik, salaf kita ketika ada petir dan kilat menyambar, mereka semua membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah subuhun kudus. Diikuti saya. La ilaha illallah La ilaha illallah wahdahu la syarikalah wahdahu la syarikalah subuhun kudus. subuhun kudus. La ilaha illallah La ilaha illallah wahdahu la syarikalah wahdahu la syarikalah subuhun kudus. subuhun Itu kudus. ketika ada petir, ada kilat menyambar bareng, bacanya seperti itu. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah subuhun kudus. Ada lagi keterangan di dalam kitab Sahih Bukhari. Sahih Bukhari dijelaskan wa yusanu ayyakula inda sima'i ra'di. Sunatnya orang habis mendengar suara petir, suara gluduk, suara beldek, suara petir. Karena petir dan kilat itu tidak terlepas dari suaranya malaikat maupun cambuknya malaikat. Kalau sudah malaikat bersuara, bergemuruh, kalau sudah malaikat itu memejutkan cambuknya, cemetinya, berarti tidak lepas dari murkanya Allah kepada bumi yang lagi dihujani, bumi yang lagi dipetiri. Manusia-manusia yang hidup di atas permukaan bumi itu berarti banyak dosa, banyak salah kepada Allah. Kalau hujan saja itu rahmat, tapi kalau disertai petir, disertai kilat, berarti ada yang bermasalah di situ. Ada apa di kampung itu? Apa sudah jarang orang ibadah, apa banyaknya maksiat daripada itu? Ketika ada petir, buar, meskipun kita ada di dalam rumah, sunatnya baca Subhana man yusabbihur ra'du bihamdi wal malaikatu min khifati. Ikuti saya. Subhana man yusabbihu ar-ra'du bihamdi wal malaikatu min khifati. Subhana man yusabbihur ra'du bihamdi wal malaikatu min khifati. Subhana man yusabbihur ra'du bihamdi wal malaikatu min khifati. Ini doa yang sunat dibaca pada saat kita mendengar suara petir. Maha suci Allah, yusabbihur ra'du, yang mana petir menyucikan Allah dari segala macam kekurangan, dari segala macam sifat kekurangan. Yang mana petir bertasbih mensucikan Allah dari segala macam sifat kekurangan, bihamdi, dengan memujinya. Wal malaikatu, demikian pula malaikat-malaikat Allah bertasbih min khifati, karena takut kepada Allah. Jadi intinya petir dan malaikat ini ada kesinambungan, ada korelasi, ada kaitan. Kalau sudah malaikat menyambarkan petir, berarti manusia yang hidup di situ ada yang bermasalah, banyak melakukan kemungkaran, kemaksiatan, merajalela. Wa inda ru'yatil bardi, doa yang sunat ketika melihat kilat. Kalau tadi melihat petir, hampir mirip dengan yang melihat petir, tapi ini ambil dari Al-Quran semua. Kalau yang ketika melihat kilat gini, subhana man yurikumul barqa khawfa wa tama'a. Subhana man yurikumul barqa khawfan wa tama'an. Subhana man yurikumul barqa khawfan wa tama'a. Kamu cari di Al-Quran nanti ada semua doa petir ini
mendengar petir dan doa melihat kilat. Ketika ada kilat, baca seperti itu. Terserah baca 1 kali bisa, 3 kali bisa. Yang penting kita bertasbih, menyucikan Allah dari segala macam kekurangan. Tasbih seperti itu, ta'ajjub, gumun, kagum kepada Allah. Subhanaman, maha suci Allah, yurikumul barqa, yang telah memperlihatkan kilat terhadap kalian semua wahai manusia dan bangsa jin. Khaufan wa tama'an, dalam keadaan takut dan dalam keadaan ingin mengharapkan rahmat Allah. Wa inda nuzulil matar, pada saat hujan turun, sebagaimana di hadis Bukhari ini, sunatnya membaca Allahumma sayyiban nafi'an Allahumma sayyiban nafi'an. Itu yang paling ringan. Ada lagi Allahumma sayyiban hani'an mari'an nafi'an. Ditambahi 2 kata. Allahumma sayyiban hani'an mari'an nafi'an. Atau singkatnya Allahumma sayyiban nafi'an. Itu yang singkat. Apa artinya? Ya Allah, jadikanlah hujan ini hujan yang bermanfaat untuk semua makhlukmu. Jadikanlah hujan ini nafi'an, jadikanlah sayyiban, hujan nafi'an yang bermanfaat untuk semua makhlukmu. Nabi kalau ada hujan turun doanya seperti itu. Lil ittiba, alasannya adalah ikut Nabi. Kalau ditambahi hani'an mari'an, apa artinya? Allahumma sayyiban, ya Allah jadikanlah hujan ini hani'an, hujan yang nikmat, hujan yang menyehatkan badan, hujan yang menghapus kesalahan, hujan yang melambangkan rahmat. Itu Allahumma sayyiban hani'an. Hani'an itu hujan yang mendatangkan kenikmatan, yang menyehatkan badan, yang memberikan rahmat kasih sayang, terampuni dosa. Hani'an, mari'an. Kalau mari'an, yang baik konsekuensinya, yang baik akibatnya, yang baik pungkasannya, yang baik akhirannya. Ada hujan yang tidak baik akhirannya. Setelah hujan berhenti, kebanjiran merajalela. Itu berarti tidak mari'an, overdosis. Bukan hujan rahmat itu, tapi hujan yang membawa malapetaka. Rumah-rumah rubuh, alam sekitar banjir, longsor dan lain sebagainya. Itu berarti tidak mari. Itu doa yang diajarkan Nabi kita Muhammad SAW. Ketika ada hujan turun, janganlah sampai lupa doa yang barusan. Saya ulangi lagi biar hafal. Allahumma sayyiban hani'an pakai ha ya. Hani'an mari'an nafi'an. Kita lanjut. Itu ketika hujan baru turun. Ketika melihat petir, subhana man yusabbihur ra'du bihamdi wal malaikatu min khifati. Ketika melihat kilat, subhana man yurikumul barqa khawfau wa tama'a. Sekarang ketika hujan berhenti, wa ba'dang qita'i, ketika hujannya berhenti, sunatnya baca apa? Mutirna bi fadlillah wa bi rahmati. Ikuti saya. Mutirna bi fadlillah wa bi rahmati. Mutirna bi fadlillah wa bi rahmati. Ketika hujan sudah berhenti baca seperti itu. Alhamdulillah, mutirna, kami sudah dihujani sama Allah, bifadlillah, dengan anugerah Allah, wa rahmati, dan kasih sayang Allah. Karena di dalam Al-Quran itu ada 2 perkara yang melambangkan fadl Allah atau rahmat Allah turun ke bumi.
Yang pertama hujan, yang kedua itu angin. Walladzi yursilur riyaha busyran baina yaday rahmatih. Walladzi yursilur riyaha busyran baina yaday rahmatih. Maha suci Allah yang telah mengirimkan riyah, angin sepoi-sepoi yang melambangkan rahmatnya menyelimuti makhluk. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara yumdidukum bi amwalin wa banin wa ja'al lakum jannatin. Al-ayah surat Nuh. Mintalah kalian ampunan kepada Allah, maka Allah akan mengirimkan hujan deras untuk kalian. Allah akan mengkaruniai harta benda kekayaan. Allah akan memberikan keturunan yang soleh solihah. Allah akan menyuburkan, membangunkan kebun-kebun, taman-taman yang subur, sawah, ladang dan sebagainya. Dan Allah akan mengalirkan aliran-aliran sungai, sumber mata air, sehingga kalian tidak kesusahan minum, kalian tidak kesusahan mandi dan lain sebagainya, kebutuhan setiap hari. Berarti lambang kasih sayangnya Allah itu adalah hujan yang deras. Tapi kalau ada petir, berarti ada yang bermasalah di situ, ada yang disayang, ada yang dimarahi sama Allah. Seperti itu. Kan tidak semuanya orang yang hidup satu kampung itu ahli ibadah semua, ada yang ahli maksiat, ahli bilangin dan dosa-dosa. Orang-orang yang tinggal sekampung, sekota dan negara dengan kita khususnya dan umumnya untuk umatnya Nabi Muhammad SAW diampuni semua dosanya oleh Allah, diangkat derajatnya, dikumpulkan di surga bersama Rasulullah SAW. Amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka Iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Di dalam kitab Fathul Wahhab karya Abu Yahya Zakaria Al-Ansari juz 2 halaman 126 diterangkan, beliau juga mengutip hadis Sahih Bukhari, yaqulu indal matar Allahumma sayyiban bitasdidil ya, dengan ya yang ditasdid, Allahumma sayyiban ay mataron, yang artinya sayyiban adalah hujan, nafian yang bermanfaat, lil ittiba karena ikut Nabi, rawahul Bukhari. Setelah kita doa Allahumma sayyiban nafian, Allahumma sayyiban nafian hani'an mari'an, Allahumma sayyiban hani'an mari'an nafi'an, sesudah kita doa seperti itu jangan lupa wa yad'u bima syaa, kita embel-embeli dengan doa sesuka hati kita, khususnya hajat-hajat kita, kebutuhan hidup kita. Setiap ada hujan turun kita doa Allahumma sayyiban nafi'an hani'an mari'a. Setelah itu doa hajat-hajat kamu. Yang namanya doa ya sesuai etika dan adab, diawali hamdalah, sholawat baru doa, ditutup sholawat baru hamdalah, kan gitu. Sama kayak doa biasanya. Kenapa kok ketika sesudah doa Allahumma shayyiban nafi'an hani'an mari'a atau Allahumma shayyiban hani'an mari'an nafi'a, kita disunatkan doa sesuka kita. Ya wa yad'u bima syaa, doa dengan doa yang kamu mau, terutama hajat-hajat kamu. Li khabaril Baihaqi, karena ada hadis riwayat Imam Baihaqi di kitab Al-Kubra dari riwayat Abi Umamah, sahabat Abi Umamah radhiyallahu anhu. Kalau tadi yang Sahih Bukhari itu dari riwayat Siti Aisyah radhiyallahu anha, istrinya Nabi. Yang doa Allahumma shayyiban nafi'an hani'an mari'a itu riwayat Siti Aisyah. Ada riwayat Abi Umamah, tapi diriwayatkan Imam Baihaqi bukan Imam Bukhari, itu ditambahi wa yad'u bima syaa. Katanya Abu Zakaria Al-Ansari dalam kitab Fathul Wahhab juz 2 halaman 126. Sesudah doa Allahumma shayyiban nafi'an hani'an mari'a, itu jangan sampai lupa doa apa saja, terserah kamu.
terutama hajat kebutuhan urusan duniamu, agamamu dan akhiratmu. Karena apa? Dasarnya hadis Imam Baihaqi yang berbunyi yustajabu doa fi arba'i mawatina. Doa bisa mustajab, doa bisa manjur, doa bisa mujarab. Kalau obat itu kan mujarab. Doa bisa cepat terkabul. Yustajabu doa fi arba'i mawatina. Doa itu akan dikabulkan oleh Allah ketika kamu lakukan di dalam 4 waktu. Apa saja 4 waktu itu? Yang pertama indal tiqo isufuf, ketika bertemunya dua barisan perang antara orang Islam dengan orang kafir, baru bertemu itu mandi-mandine donga, mustajabnya doa. Jangan sampai lupa doa dulu, jangan langsung emosi ingin segera membunuh orang kafirnya. Ketika bertemunya barisan perang antara kubu muslim dengan orang kafir, kita di situ diberi waktu mustajab doa sama Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, wa nuzulil ghais, ketika hujan turun. Setiap hujan turun di situ ada doa mustajab. Jangan sampai lupa berdoa kepada Allah. Karena tetesan hujan itu melambangkan ribuan bahkan jutaan rahmat Allah yang menyelimuti bumi atau yang menetesi bumi. Yang ketiga, doa yang mustajab wa iqamatis sholat. Sehabis mendirikan sholat sunat maupun sholat fardu, sehabis assalamualaikum seterburu-burunya kita, setergesa-gesanya kita karena ada tamu misalnya, itu jangan sampai lupa doa dulu sehabis salah. Kawinnya guru saya Al-Maghfur Yai Nawawi Abdul Jalil, beliau kalau ketika ngerokok dimintai doa tidak pernah mau, terus habis merokok pun dimintai doa tidak pernah mau. Saya lagi ngerokok katanya Yai, nanti aja kamu saya doakan sehabis sholat, karena doa paling mustajab itu sehabis sholat. Nanti aja kamu saya doakan sehabis saya sholat. Kiai selalu jawab seperti itu. Mendoakan orang itu sholat dulu, minimal sholat sunat hajat 2 rakaat, baru doakan orang. Kayak gitu, jangan langsung didoakan. Di antara doa mustajab adalah sehabis kita mendirikan sholat. Kata-kata mendirikan sholat berarti sholatnya beneran khusyuk, tidak ngelantur, tidak ngelamun. Bukan sholat balapan, bukan sholat jungkir walik, nyucuk nyosor nyucuk nyosor berdiri terbang, kan gitu seorang sholatnya jungkir walik. Ini bahasanya iqamatis sholat, bahasanya Rasulullah SAW, mendirikan sholat. Kalau mendirikan sholat dengan melakukan sholat itu beda lah. Kalau melakukan sholat hanya menggugurkan kewajiban, tapi kalau iqamatis sholat, mendirikan sholatnya betul-betul beneran, rukuk dan sujudnya dia saja. Untuk siapa aku rukuk? Siapa Tuhan yang aku rukui, yang aku hormati dengan penghormatan rukuk? Siapa Tuhan yang aku sujudi dengan penghormatan sujud? Itu harus ada, itu namanya iqamatis sholat. Sholatnya itu ada zikirnya, ada ingat Allahnya, bukan ngelamun dari takbir sampai salam tidak ingat Allah sama sekali. Lagi dalam kondisi ngantuk, yang penting dia jungkir walik segera selesai. Itu dawuhnya Yai Hasan nih, sholat jungkir walik seperti itu. Sholat tak khusus sama sekali, artinya minimal orang itu takbirnya saja ingat Allah, atau ketika berdirinya saja ingat Allah, atau ketika rukuknya saja, atau ketika iktidalnya saja, atau ketika sujudnya saja, atau ketika duduk di antara sujud duanya, atau ketika tahiyatnya saja, atau ketika salamnya saja ingat Allah. Jangan sampai tidak ingat sama sekali. Bukan sholat namanya, sholat itu nyembah kok bisa tidak sadar siapa yang disembah, lupa kepada yang disembah.
Kata Imam Ghazali, orang sholat khusyuk 100% dari takbiratul ihram sampai salam tak mungkin bisa. Karena apa? Manusia punya hawa nafsu, manusia punya penggoda berupa setan. Yang mau khusyuk 100% kata Imam Ghazali tak mungkin bisa. Ya, setidaknya ada waktu kita ingat Allahnya, jangan sampai tidak sama sekali. Dari awal takbiratul ihram sampai salam, usahakan ada ingat Allahnya. Ketika sujud tok tah, atau ketika tahiyat saja. Yang terakhir, ada berapa tadi doa mustajab? Ada empat keadaan, empat waktu. Yang pertama masih ingat? Indatul tiqa isufuf, apa? Ketika bertemunya tentara muslim dengan tentara kafir. Yang kedua, nuzulil ghais, ketika hujan turun. Yang ketiga, iqamatis shalah, sehabis mendirikan sholat. Yang keempat, yang terakhir, waru'yatil Ka'bah, setiap kita melihat Ka'bah. Kalau kita ditakdir umroh atau haji, setiap lihat Ka'bah itu ada doa mustajab. Kalau doa yang sering dibaca Nabi kita Muhammad SAW pada saat melihat Ka'bah, Allahumma ja'al hadal baita tashrifan wa ta'ziman wa takriman wa mahabatan wa zid man syarrafahu wa 'azzamahu mimman hajjahu aw itamarahu tashrifan wa ta'ziman wa takriman wa birron wa mahabatan. Itu biasanya gitu. Terjemahnya gimana? Apa harus bahasa Arab seperti Kanjeng Nabi? Enggak. Intinya doa barusan yang saya baca itu gini. Ya Allah, tambahkanlah Ka'bahmu ini, Baitullahmu ini, tambahkanlah Ka'bah ini kemuliaannya, kebesarannya, kewibawaannya, kehormatannya, dan tambahkan pula sama seperti Ka'bah, kemuliaannya, kehormatannya, kewibawaannya, kebaikannya orang-orang yang mengagungkan dan memuliakan Ka'bah, yaitu dari kalangan orang-orang yang haji maupun orang yang umroh. Itu maksudnya doa itu. Makanya orang yang sering mentoafi Ka'bah 7 kali, itu dia pasti jadi orang terhormat sesudah pulang dari haji atau umrohnya. Pasti wibawa, pasti dihormati orang, pasti. Kalau betul-betul dia ketika melihat Ka'bah baca doa sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Itu banyak orang hanya baca tapi tidak diminta, ya tidak dikasih sama Allah. Itu maksudnya doa itu. Apa harus pakai doa itu saya? Ya enggak, kita doa-doa hajat kita, doa minta ampunan kepada Allah, istighfar atas semua dosa kita, minta diangkat derajatnya agar dicintai Allah dan dicintai Rasul. Doanya itu terserah wis. Ini 4 keadaan ini mandi. Kalau kamu tidak bisa melihat Ka'bah langsung, setiap hujan jangan sampai lupa doa. Kalau kita mau perang, enggak perang-perang masih ya. Tapi ini kan akhir zaman, bakal perang. Kita hampir perang dunia ketiga. Balik ke zaman Nabi lagi nanti. Perangnya pakai pedang, pakai tombak, pakai perisai, pakai anak panah. Kalau tidak bisa ketika perang, karena masih belum perang. Kalau tidak bisa melihat Ka'bah karena masih belum umrah, belum haji, ya kita pilih yang 2 tadi. Setiap turun hujan jangan sampai lupa doa. Setiap habis sholat fardu atau sholat sunat jangan sampai lupa doa. Jangan langsung terbang seterburu-buru dan setergesa-gesanya kita. Sehabis assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, doa minimal. Jangan sampai langsung kabur. Minimal. Itu pesannya guru saya seperti itu. Alhamdulillah ya. Nawi Abdul Ghani. Ini cerita terakhir ya, cerita terakhir yang masih ada kaitannya dengan hujan. Ini dulu ada ulama disebutkan di dalam kitab Unaisul Mukminin halaman 60, cerita Imam Hasan Al-Basri. Ja'a rajulun ilal Imam Al-Hasan Al-Basri radhiyallahu anhu faqala lahu ya taqiyuddin inas sama lam tuntir.
Syekh Hasan Al-Basri ini ulama besar di zaman, ya termasuk mujtahid mutlak beliau. Ya seleting, seangkatan, setingkatan kayak imam-imam yang 4 itu. Kenapa tapi tidak boleh diikuti madhabnya? Karena beliau kitab-kitabnya tidak mudawana, tidak terbukukan. Ya setingkat Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i dan Imam Hambali. Kita dulu Imam Hasan Al-Basri diantara imam yang pernah melamar Siti Robi'atul Adawiyah, tapi lamarannya ditolak. Imam Hasan Al-Basri ini seorang tabi'in, karena beliau ini muridnya Sayyidina Hasan. Imam Hasan Al-Basri ini muridnya Sayyidina Hasan bin Sayyidina Ali bin Abi Thalib wa bin Fatimah Zahra binti Rasulullah SAW. Imam Hasan Al-Basri ini termasuk sanad keguruan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Kalau dari guru-gurunya dilanjutkan ke atas ke Imam Hasan Al-Basri. Imam Hasan Al-Basri ini ketamuan. Tamu pertama wadul matur kepada beliau, wahai Imam, inna sama alam tuntir, langit tidak menurunkan hujan. Akhirnya Imam Hasan Al-Basri jawab, istaghfirillah, yang banyak baca istighfar kepada Allah. Mintalah kamu ampunan kepada Allah. Datang tamu yang kedua. Tamu yang kedua bilang ini, ya taqiyuddin ashkul faqra. Wahai Imam Hasan Basri, saya matur, saya sekarang fakir, saya sekarang seret rezekinya, saya sekarang banyak hutang, usaha saya, bisnis saya bangkrut, tanah ladang sawah saya gagal panen. Kemudian Imam Hasan Basri bilang kepada tamu yang kedua, istaghfirillah, banyaklah minta ampunan kepada Allah, bacalah istighfar sebanyak mungkin. Tamu yang ketiga bilang, ya taqiyuddin ajadabatil ardu falam tunbit, saya punya tanah, saya punya sawah, tapi sayang sawah saya kering, tanah saya kering sehingga tidak bisa menumbuhkan tanaman-tanaman. Setiap aku tanami sesuatu di atas bumi tanah yang aku miliki selalu gagal panen, selalu rusak, malah rugi. Beliau jawab kepada tamu yang ketiga, istaghfirillah, mintalah ampunan kepada Allah sebanyak mungkin semampu kamu. Tamu yang keempat wadul matur kepada beliau, ya taqiyuddin jafal ma fil ardi, kampung saya lagi kekeringan air, orang banyak kehausan, mati kekeringan, mereka yang butuh minum susah, mereka yang butuh wudu, butuh mandi susah, mereka yang butuh memasak nasi makanan juga susah. Kebutuhan air untuk kampung kami ini sudah mulai mengering. Jafal ma fil ardi. Jawaban Imam Hasan Basri kepada tamu yang keempat, istaghfirillah, mintalah ampunan kamu kepada Allah. Akhirnya orang-orang yang duduk di sekitar Imam Hasan Al-Basri ini semuanya protes. Faqala al-jalisunil Hasan Al-Basri, ajibna laka ya Hasan, kami semua heran menyaksikan dawuhnya jenengan. Setiap ada orang mengaturkan hajatnya, mengutarakan keluh kesahnya, isi hatinya, curhatannya, jenengan pasti ngasih saran baca istighfar. Apa tidak ada amalan lain selain istighfar? Kok wiritannya istighfar semua? Sarannya kepada orang-orang yang kena bala, kena musibah. Akhirnya si Hasan Basri menjawab kepada orang yang protes, awa kullama ja'aka syakin qulta lahu istaghfirillah. Faqala lahumul Hasan, awa ma qara'tum qawlahu ta'ala faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghafara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwali wa banina wa yaj'al lakum jannat wa yaj'al lakum anhara. Surat Nuh
ayat 10 sampai 12. Ayo baca bareng-bareng. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara Innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banin wa yumdidukum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannat wa yaj'al lakum jannat wa yaj'al lakum anhara. wa yaj'al lakum anhara. Imam Hasan Basri bilang kepada tamu-tamu yang protes itu, kenapa saya selalu ngasih saran baca istighfar? Apakah kalian tidak pernah mendengar firman Allah di surat Nuh ayat 10 sampai 12? Allah kan sudah bilang kepada kalian, istaghfiru rabbakum, mintalah ampunan kalian kepada Tuhan kalian. Innahu kana ghafara, karena sesungguhnya Tuhan kalian adalah Tuhan yang ghafar, maha mengampun. Jangan sampai putus asa. Sebanyak apapun dosa kamu, seukuran buih atau busa yang ada di lautan, setinggi gunung, menjulang tinggi sampai langit, Allah pasti mengampuni semua dosa-dosamu. Lambang istighfarmu diterima oleh Allah, lambang dosa-dosamu diampuni oleh Allah. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara, Allah kirimkan hujan deras dari langit untuk kalian. Yang kedua, yumdidukum bi amwali wa banin, Allah karuniakan harta, kekayaan dan keturunan yang soleh solihah. Orang nikah lama tidak punya anak, ya itu banyak istighfar. Orang yang seret rezekinya, ya banyak istighfar. Orang kekeringan air, banyak istighfar. Janjinya Allah ketika istighfar diterima. Yang ketiga, wa yaj'al lakum jannat, Allah jadikan kebun-kebun, taman-taman yang subur untuk kalian. Wa yaj'al lakum anhara, Allah berikan sungai-sungai yang mengalir dengan deras, sumber mata air yang mengalir dengan deras sehingga memudahkan kalian untuk meminum, untuk dibuat mandi, dibuat wudhu, dibuat memasak makanan dan lain sebagainya. Jadi kesimpulannya gini, ketika ada kampung kekeringan air, berarti di situ kampungnya orang-orang yang tinggal di kampung itu banyak dosa. Ketika ada kampung yang di situ sawah dan ladangnya gagal panen, berarti itu banyak dosa. Ketika ada pengantin lama tidak dikasih keturunan, secara medis menyatakan ya kandungannya subur, berarti antara kedua belah pihak, entah yang suaminya atau yang istrinya, ini ada dosa kepada Allah. Kayak gitu ya, suudzon kepada diri kita sendiri, husnudzon tetap kepada Allah. Harus introspeksi. Ketika ada orang bisnis apa saja bangkrut, berarti orang yang berbisnis itu banyak dosa, selalu gagal, selalu tidak sukses, rezekinya seret. Ketika ada kampung lama tidak dihujani, berarti orang yang tinggal di kampung itu banyaknya ahli maksiat daripada yang ahli ibadah. Kesimpulannya seperti itu. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk kita semua dan untuk yang menyaksikan dan mengikuti pengajian ini. Niat walaupun niat sholihah walaupun min wasallam sayyidina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bismillahir rahmanir fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita tutup pengajian ini dengan pembacaan Sayyidul Istighfar bersama-sama 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alladzi at'amani hadzal ilma warzaqani ghairi haulin minni min ghairi haulin minni wala quwwatin. wala quwwati.
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad Allahumma sholli ala sayyidina wa ala Muhammad ali sayyidina Muhammad. wa ala ali sayyidina Muhammad. Ayo bareng-bareng. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ya, ada yang terlupakan tadi ya. Ada satu doa ketika kita tidak butuh hujan. Kita tidak butuh hujan, biar hujannya dipindahkan ke alam sekitar ya. Karena kita punya hajat, punya acara, hujannya overdosis. Biar tidak terlalu deras-deras, biar segera dipindahkan sebagiannya lah. Doanya gini Kanjeng Nabi, doanya gini. Ikuti saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma hawalaina Allahumma hawalaina wala alaina. wala alaina. Allahumma hawalaina Allahumma hawalaina wala alaina. wala alaina. Ya Allah, pindahkanlah hujan dari sekitar kami. Wala alaina, jangan kau jadikan hujan memudaratkan, menyusahkan hati kami. Itu maksudnya. Allahumma hawalaina wala alaina. Terus dibaca sebanyak mungkin sampai hujannya betul-betul reda. Jadi doa ini sudah dibaca ketika kita tidak terlalu butuh. Ya nih. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa ala ali sayyidina Fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.